Halo YouTube, balik lagi di channel Asep MWA. Hari ini saya bakalan ngejelasin ke kalian bagaimana mobil yang paling unik dan yang paling banyak laku di Indonesia. Mobil apa itu? Mobil LCGC. Ya betul, itu mobil LCGC. Teman-teman tahu nggak sih mobil LCGC itu apa? LCGC itu singkatan dari Low Cost Green Card. Jadi mobil ini adalah mobil dengan ya dibilang biaya murah sih ya nggak murah juga. Tetapi ya pada intinya adalah mobil ini diproduksi 85% produksinya adalah produksi dari Indonesia. Benar, mobil ini diproduksi di Indonesia, tetapi bahan materialnya 85% itu juga diproduksi di Indonesia atau berasal dari Indonesia. Mungkin selama ini teman-teman kenal mobil LCGC itu ada Honda Brio, ada Agya, ada Ayla, ada apalagi Calya dan Sigra ya. Mungkin ini adalah produknya Astra ya kebanyakan ya dibanding di luar daripada Astra, karena memang yang pemegang di sini hanya Astra. Apa sih yang membedakan LCGC? Yang pasti LCGC ini secara pajak barang mewah itu dia lebih murah dibanding mobil-mobil lainnya, dan secara pajaknya juga lebih murah. Tapi sekarang bukan yang termurah, karena mobil listrik adalah yang termurah. Oke, jadi saya pengen ngejelasin sedikit. Mobil LCGC itu di Indonesia ada dua, ada yang 1000 cc seperti yang di sini, dan ada yang 1200 cc yang di sini. Nah, sebenarnya pada dasarnya mobil produk ini dua-duanya ini terlihat seperti salah satu mobil dari Daihatsu, Ayla, yang satu dari Toyota, Agya. Ya, mobil dua ini sebenarnya kalau ngeliatin dari sisi produksi, ini adalah produksi Daihatsu atau Astra Daihatsu ya. Jadi mobil ini Ayla atau Agya itu sebenarnya satu pabrik, satu line, dan spare partnya mereka sama. Hanya ada beberapa perbedaan seperti contoh bentuk bumper, bentuk lampu, aksesoris dan sebagainya. Itu aja yang membedakan. Dan sampai hari ini Daihatsu Ayla masih memproduksi mobil yang berkapasitas 1000 cc, sedangkan Toyota hanya memproduksi 1200. Mungkin itu ada deal-dealan yang seperti apa antara Daihatsu gitu. Ayla ini begitu banyak variannya, ada banyak banget varian Ayla. Ada Ayla 1000 cc tipe X, tipe M, tipe D setahu saya. Kemudian untuk Agya itu hanya tipe E, G, dan TRD pada saat itu. Dengan banyaknya tipe seperti itu membuat varian harganya semakin banyak kelasnya. Jika dilihat dari dua mobil ini bisa digambarkan bahwa ini adalah mobil generasi pertama dengan mesin berkapasitas 1000 cc, sedangkan yang di sebelah kiri saya ini sudah berkapasitas 1200 cc. Memang perbedaannya cukup signifikan selain daripada di mesin, dari bentuk bodi dan interior juga kenyamanan. Mobil berkapasitas 1200 cc ini lebih nyaman dibanding mobil yang 1000 cc ini. Untuk siapa sih mobil ini diproduksi? Yang pasti mobil ini diproduksi untuk kalangan muda dari usia 25 sampai 45 tahun, keluarga-keluarga kecil yang berpendapatan dari angka 7 sampai 10 juta. Itu yang mungkin ditargetkan oleh Astra untuk membidik pasar Indonesia. Sehingga mobil ini adalah menjadi jawaban, menjadi kebutuhan, menjadi solusi bagi setiap keluarga Indonesia atau orang-orang muda Indonesia yang ingin memiliki kendaraan. Ya mungkin dengan adanya harga yang cukup murah pada saat awal dia keluar, harga hanya di bawah 100 jutaan, itu membuat namanya begitu booming dan terkenal. Akan tetapi pada saat ini harganya sudah tidak murah lagi untuk yang baru, karena kisaran angka itu yang 1200 cc sekitar 170-an juta. Kenapa sih orang memilih membeli mobil yang 1000 cc begini padahal secara kondisi atau dipakai kurang nyaman? Tidak begitu Ferguson. Tapi tolong perhatikan, untuk pembeli pertama, ini kenyamanan itu nomor sekian. Yang penting dia bergengsi dulu, kelihatan dulu cocok, keren pakai mobil. Yang berikutnya adalah nggak kena ketika hujan dia nggak kehujanan dan panas nggak kepanasan. Nah, mereka mengambil keputusan untuk membeli mobil yang berkapasitas 1000 cc. Apakah enak mobilnya? Untuk dibawa mobil ini nggak senyaman mobil-mobil lain yang pastinya, tetapi ya value for money lah. Lu punya duit segitu dibeliin mobil dengan harga di bawah 100 jutaan, itu sangat-sangat membuat nyaman lah. Orang paling sering membeli mobil ini dengan tipe-tipe paling tinggi, yaitu tipe kalau untuk Agya biasanya TRD, untuk Ayla biasanya dia beli X Elegan. Kenapa paling sering? Karena biar kelihatan secara tampilan itu tetap stylish, karena ada body kit dan sebagainya. Jadi kalau secara interior mobil ini tuh sebenarnya ya biasa aja ya. Memang nggak terlalu mewah-mewah banget, namanya juga mobil biasa. Akan tetapi mobil ini menjawab apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan para pembeli kendaraan, di mana secara power window sudah ada, tipnya sudah ada, AC-nya juga sudah dingin, dan yang pentingnya sih mobil ini itu irit bahan bakar.
Terus gimana sih kalau beli mobil Agya atau Ayla yang second? Menurut saya beli Agya Ayla second itu tetap worth it sih. Yang pasti teman-teman harus tahu di mana tempat belinya, karena yang paling penting daripada kita beli sama perorangan kita nggak tahu kondisinya gimana, apakah perbaikannya benar apa enggak, mending teman-teman beli sama showroom. Kenapa beli sama showroom? Karena kalau ada masalah dia bisa komplain sih, karena udah jelas kan dia nggak mungkin kabur gara-gara itu atau dia pindah tempat gara-gara itu. Layak nggak sih mobil ini untuk dibeli, Agya Ayla itu? Mobil itu sangat layak untuk dibeli. Kenapa? Karena balik lagi ya, dengan harga mobil baru yang hari ini selangit, dari sisi harga dan sisi nilai keuangan itu sangat gampang untuk diraih atau untuk dicapai. Berikutnya, secara mobil ini juga belum ketinggalan zaman ya, dibanding cari-cari mobil yang usia pakainya udah di atas 15 tahun, resiko kena serangan jantung tiba-tiba itu juga semakin besar untuk mobil-mobil yang seperti itu. Jadi mobil ini layak banget. Aman nggak sih mobil ini? Ya, mobil ini memiliki keamanan yang lumayan. Ada SRS airbag-nya juga, remnya yang depan juga udah cakram. Jadi mobil ini sangat aman. Terus apakah mobil ini goyang, limbung? Ya, dalam kecepatan tinggi sangat limbung. Tetapi untuk penggunaan di kota-kota yang memang seperti di daerah atau kota-kota kecil seperti Pulau Batam, ini sangat worth it dan ini akan mendukung mobilitas Anda. Oke YouTube, mungkin itu yang ingin disampaikan. Terima kasih banyak buat yang udah menyimak. Jangan lupa pokoknya pahamin product knowledge-nya supaya kita bisa lebih tahu banyak tentang otomotif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.